Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang, selamat pagi Sumatera Selatan. Apa kabar Mang Cek Bicek di mana wae berado? Balik lagi bersama kami di Studio Dopal TV dalam program kesayangan kita setiap pagi, Halo Palembang, yang tiap harinya menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang bakal nunjuk informasi, inspirasi dan juga pastinya hal-hal yang sangat bermanfaat buat Mang Cek Bicek di rumah hari ini. Hari Rebo, 13 September 2023 berewangan bersama aku Mang Cek Hagai dan aku Cek Vili. Jadi benar yang diomong ke Cek Hagai tadi pemirsa, bahwasannya di program kesayangan kita ini, program Halo Palembang bakal ngasih ke informasi seputar Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Betul. Dan untuk masyarakat yang tidak nonton hari ini bakal kehilangan informasi yang sangat valid, karena memang kita sudah menghadirkan narasumber yang memang sudah sangat pas dengan tema kita hari ini, yaitu menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan karhutla. Betul Nian, hari ini kita spesial mendatangkan langsung narasumber yang luar biasa, yaitu Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, ada Ibu Sinta Andayani MT. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi Bu. Wah, akhirnya bisa ketemu tatap muka setelah beberapa hari lalu kita via Zoom ya Bu Sinta ya. Luar biasa. Ini ya pemirsa sudah tahu mungkin kenapa kita mendatangkan Ibu Sinta di Studio Dopal TV hari ini, karena kita akan membahas ya yang namanya kondisi cuaca yang di Kota Palembang, kondisi asap ya Vili ya. Masih terup ya sampai pagi ini ya. Benar. Dan juga bisa menjawab keluh kesah dari masyarakat yang lain di Kota Palembang juga. Kenapa sampai sekarang aduh kok asap kita ini masih buruk segala macam gitu ya. Dan kira-kira menurut prediksi BMKG, nah itu kira-kira oke, sampai kapan mungkin juga tentang cuaca kita bakal bahas banyak hal dari segmen 1 sampai ke segmen ketiga. Jadi terus pantengi Halo Palembang edisi hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik utama ini Bu Sinta, ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu biar sayang. Baru kenal dulu, baru kenal dikit lah terlanjur sayang. Nah, benar, itu baper ya. Itu baper. Nah, jadi pemirsa kita bakal kenalan dulu, mungkin Bu Sinta boleh dijelasin dulu mungkin tugas pokok dan fungsi dari BMKG ini Dewe, karena mungkin kebanyakan dari kita mikir BMKG ini cuma untuk prediksi cuaca, padahal ada hal-hal lain yang mungkin juga dalam ruang lingkup dari BMKG sendiri. Silakan Bu Sinta. Ya, sebenarnya kalau dari namanya sendiri masyarakat sudah tahu kalau kita adalah institusi pemerintah yang memberi informasi meteorologi, cuaca jangka pendek, klimatologi, cuaca iklim, lalu geofisika, dan juga kita memberi informasi tentang kualitas udara. Begitu. Geofisika itu mencakup gempa yang berhubungan dengan seismik atau pergerakan tanah. Iya. Baik, jadi memang untuk cuaca jangka pendek, iklim dan juga pergerakan tanah ini ya. Rupanya tanah ini juga bisa bergerak. Nah, pemirsa. Cuman memang agak jarang kalau di Palembang Bu terjadi yang namanya rawan gempa tadi ya. Benar nggak sih Bu Sinta? Kalau dari Sumatera Selatan untuk potensi gempa itu paling tinggi ada di wilayah barat, di sepanjang Bukit Barisan itu. Semakin ke timur semakin rendah. Tapi kalau secara umum di wilayah Indonesia, Palembang ini termasuk wilayah yang aman gempa. Sumatera Selatan bagian barat itu tidak rawan gempa, dalam kategori rendah hingga sedang. Begitu. Kalau potensi bencana alam yang mungkin ada terlihat potensi kalau di Palembang itu apa Bu? Kalau kan gempa kan jauh ya insya Allah. Begini, secara umum kalau saya boleh menginformasikan kepada masyarakat, Indonesia ini tidak pernah luput dari bencana sepanjang tahun. Contohnya sekarang musim kemarau, kering, potensi kekeringan air, hidrologis, lalu kerentanan terhadap bahaya kebakaran dan lahan dan hutan. Nah, kemudian kita memasuki musim pancaroba. Di pancaroba itu potensi bencana puting beliung, angin kencang, hujan es. Nah, kembali lagi ke musim hujan, itu bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, atau banjir bandang. Nah, balik lagi ke musim peralihan ke musim dari hujan ke kemarau, itu kita mengalami lagi bencana pancaroba seperti
angin kencang, puting beliung, dan hujan es. Itu Jadi potensi itu bersiklus. Ya. Siklus khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan dewe ya Bu ya. Jadi emang sedikit jauh dari gempa, tapi kalau musim hujan ya potensi banjir. Kalau musim kemarau kayak sekarang nih ya kita kebakaran hutan dan lahan dan juga asap ini yang mungkin kadang tidak terkendali. Ada sih kok musim lagi Bu, musim duren. Ah, itu biasanya banjir duren biasanya. Iya benar. Kamu kok lagi musim buntu. Musim buntu, nah, janganlah ya jauh-jauh ya. Oke, betul sekali. Nah, kan mungkin masyarakat umum itu belum familiar gitu ya Bu ya sama BMKG. Mungkin kantornya di mana segala macam. Mungkin bisa dikasih tahu Ibu ke masyarakat umum kalau kantor BMKG itu lokasinya di mana? Ya, untuk di Sumsel kita punya 2 UPT BMKG, satu stasiun meteorologi Sultan Mahmud Badarudin 2 di kilometer 10, tapi kami beroperasional di bandara. Lalu yang kedua adalah stasiun klimatologi Sumatera Selatan di Musi 2. Jadi hanya ada 2 UPT BMKG saja. Tetapi kita juga memiliki pos pengamatan untuk bandara di Silampari, Lubuk Linggau, lalu di Atung Bungsu, Pagar Alam. Oke, jadi memang banyak sekali ini ya tersebar di Sumatera Selatan. Paling dekat di Bandara Lamo ini berarti. Iya. KM 10 ya Bu ya? KM 10. KM 10, baik. Nah, oke, kita sekarang masuk nih langsung ke perkiraan cuaca. Karena udah spesial datang di sini Bu Sinta selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi dari BMKG SMI 2 Palembang. Bu, ini kan bulan September. Kita tahu kalau udah masuk ber ini, nah udah mulai mendekati musim hujan dan juga ya, musim kawin kata orang tuh ya. Karena dingin kan Bu ya. Karena dingin. Jadi menurut BMKG sendiri perkiraan cuaca selama beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun di Sumsel Dewe ini kayak mana? Ya, untuk September ini memang kita perakirakan masih puncak kemarau. Jadi dalam 1 bulan ini potensi curah hujan yang turun rendah. Jadi jarang hujan, dan kalau ada memang sekali-sekali ada potensi hujan itu intensitasnya sangat ringan hingga ringan atau sekali waktu sedang dan lokal dan sporadis. Juga durasinya singkat. Nah, itu untuk bulan September. Awal Oktober kita perakirakan akan memasuki musim peralihan. Karena beberapa waktu lalu BMKG Pusat sudah mengeluarkan informasi mengenai perakiraan awal musim hujan di wilayah Indonesia, dan untuk di Sumatera Selatan ini awal musim hujan dimulai pada bulan akhir Oktober hingga November 2023. Jadi kita perkirakan periode Oktober hingga awal November nanti memasuki awal musim hujan dan musim peralihan. Jadi nanti masyarakat kami infokan juga untuk mitigasi adaptasi terhadap potensi bencana di musim pancaroba peralihan begitu. Saya masyarakat fokus dulu ke musim kemarau. Masih di kemarau ya September ini ya, sampai ke awal Oktober berarti perkiraan. Awal Oktober peralihan. Bulan Oktober peralihan, lalu akhir Oktober sampai November awal musim hujan. Musim hujan ya perkiraannya ya. Iya. Oke. Kemarin kan masyarakat Sumatera Selatan khususnya Bu ya sempat bersyukur karena memang kemarin kita sempat hujan Ibu. Nah, banyak juga pertanyaan dari netizen kalau kemarin itu hujan buatan, apakah memang hujan buatan atau hujan alami gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, untuk Agustus dan September ini memang ada beberapa kali potensi hujan turun ya di Sumsel, di Palembang juga itu hujan alami. Hujan alami. Memang kalau dari pola-pola angin dan pengaruh lokal bisa juga menyebabkan potensi hujan di musim kemarau, karena kita kan wilayah Indonesia ini merupakan wilayah kepulauan yang banyak air. Jadi
awan itu kan dibuat dari uap air ya. Jadi dari proses penguapan itu bisa juga memungkinkan turun hujan di musim kemarau. Nah, kalau untuk hujan buatan atau kita sebutnya TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Jadi itu cuaca yang dimodif. Jadi dibuat sesuai dengan keinginan kita ya. Itu waktu terbaik itu di awal musim kemarau. Karena masih ada potensi hujan yang cukup tinggi, intensitasnya sedang hingga lebat atau sedang, dan potensi awan hujan yang berpotensi menurunkan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi itu kita buat dikarbitkan lah istilahnya, disemai dengan garam untuk bisa, harapan kita bisa turun hujan deras. Di awal musim kemarau ini tujuannya kita menampung air sebanyak-banyaknya, membasahi air, terutama di Sumatera Selatan ini banyak lahan gambut. Jadi kita membuat cadangan air supaya di periode puncak kemarau atau kering kita mungkin bisa bertahan lebih lama membasahi lahan gambut. Karena Cek Fili dan Mang Cek Agai, lahan gambut itu rentan terhadap kering. Jadi juga rentan terhadap karhutlah. Jadi kadang secara alami mereka bisa terbakar sendiri, dan kalau sudah terbakar itu sulit dipadamkan karena bara apinya itu di dalam itu, Bu, ya? masih ada di dalam, dan asapnya juga cukup pekat. Nah, kalau itu sampai terjadi, nah itu antisipasi utama memang satu-satunya kita membuat cadangan air yang semaksimal mungkin kita bisa dapatkan sepanjang musim hujan atau sampai awal musim hujan, sehingga kita bisa cukup, kalau bisa sampai akhir kemarau gambut itu aman ya. Iya. Begitu. Berarti jadi, kita sekarang berada di penghujung kemarau nih, Bu, benar nggak? Masih sebulan. Iya. September, Oktober, iya benar. Berarti kan tadi kan dibilang bahwa TMC itu efektif banget dilakukan kalau di awal musim. Nah, gimana kalau sekarang? Kayaknya masih ada juga helikopter yang terbang ya melakukan TMC dari BMKG. Apakah emang merekomendasikan hal ini atau seperti apa? Ya, pemerintah Sumatera Selatan sudah antisipasi ya, karena karakteristik musim kemarau di Sumatera Selatan sudah kita bisa petakan dengan baik ya. Jadi di awal musim kemarau kita mengoptimalkan TMC tadi, teknologi modifikasi cuaca, untuk menaikkan level muka air tanah, membasahi lahan gambut, tetapi juga nanti ada satgas udara waterbombing. Jadi kalau ada titik hotspot di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemadam untuk masuk, pakai waterbombing. Lalu ada juga satgas seperti Manggala Agni, lalu BPBD untuk memadamkan api di lapangan. Dengan seperti pemadam kebakaran itu untuk memadamkan langsung turun api. ke lapangan, Bu, ya. Langsung turun. Baik, Ibu ditahan dulu, kita akan bahas lebih lanjut detail mengenai kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang sampai saat ini juga masih dirasakan efeknya sampai di Kota Palembang. Di segmen kedua kita akan bahas lebih lengkap, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Balik lagi bersama kami di Halo Palembang, pemirsa, masih dari Studio Dopal TV berewangan bersama Mang Cek Hage dan Cek Fili, dan juga narasumber kita yang luar biasa hari ini ada Bu Sinta Andayani dari BMKG SMB 2 Palembang. Tetap kita akan bahas mengenai prediksi cuaca dan juga karhutla yang ada di Kota Palembang ya. Sampai sekarang masih dirasuk oleh masyarakat, tentunya Cek Fili juga masih ngisep asapnya ya hari ini ya. Nah, Bu Sinta, kira-kira sekarang ini kan kita masih di musim kemarau.
Nah, boleh mungkin dijelaskan dari BMKG sendiri terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini yang sebenarnya kan harusnya bisa diprediksi hampir setiap tahun ini peristiwa terjadi nih, Bu. Pandangan dari BMKG sendiri seperti apa sih proses terjadinya karhutla ini? Memang pertama dipicu dari kondisi meteorologis dan klimatologis ya. Kita mengalami musim kemarau. Dan di wilayah Sumatera Selatan sebagian besar gambut. Gambut. Jadi itu juga kalau rentan karhutla akan sulit padam terutama di lahan gambut itu. Terus mungkin saya bisa ke perilaku masyarakat di Sumsel ini kalau membuka lahan masih dengan cara tradisional seperti membakar. Nah itu yang 3 faktor itu yang menjadi perhatian utama untuk mitigasi kita di musim kemarau. Sebenarnya kalau untuk masyarakat yang namanya cuaca itu atau iklim itu ya seperti inilah ya. Jadi ada musim hujan, musim kemarau atau musim peralihan. Nah, BMKG itu secara rutin memonitoring faktor-faktor di atmosfer yang mengendalikan cuaca atau yang berpengaruh terhadap iklim dan cuaca. Contohnya kalau sudah tren ini namanya El Nino dan La Nina. Jadi kalau di musim kemarau ini kita pantau El Nino aktif. Berarti musim kemarau sudah kering, kemungkinan bisa tambah kering lagi. Jadi bencana atau potensi meningkatnya titik hotspot atau kebakaran lahan hutan itu bisa lebih tinggi dan juga kekeringan. Jadi itulah yang perlu masyarakat umum, pemerintah, stakeholder terkait untuk bersiap-siap supaya cuaca dan iklim ini juga bisa bermanfaat dan bisa juga menjadikan bahaya bencana. Nah itu kita hindari adalah bencananya itu. Betul sekali. Nah itulah makanya karhutla itu bisa terjadi karena faktor-faktor itu dan nanti BMKG akan menginformasikan apakah intensitas dari musim itu seperti sekarang musim kemarau itu kalau El Nino berarti kering, kita waspada karhutla. Nah, kalau ingat 3 tahun terakhir kita kemarau basah karena kami menginformasikan bahwa La Nina masih aktif. Jadi 3 tahun kemarin kita minim hotspot, tidak ada asap. Karena walaupun kemarau masih tetap hujan ya Bu ya? Masih tetap hujan karena pada saat kemarau itu ada faktor La Nina yang berpengaruh. Jadi La Nina dan El Nino itu adalah hal yang sama. Kalau dia basah itu La Nina, kalau kering itu El Nino. Nah sekarang mau dia beraktif di musim apa di Indonesia? Musim Indonesia ini musim kemarau dan hujan itu kalau Cek Vili tahu itu kan sebenarnya simpel, musim barat sama musim timur kan. Sekarang kan musim timur, musim kemarau. Jadi kalau sekarang El Nino berarti udah kering tambah kering. Nah, 3 tahun kemarin La Nina berarti basah. Nah, itulah. Ini musim timur, musim barat ini mengingatkan
pelajaran SMA dulu ini. Iya. Geografi ya, Bu. Dan tentunya untuk masyarakat ini dilupakan itu. Jangan Iya. dilupakan. Asli. pokoknya besar sedikit volumenya di TV ini untuk masyarakat Sumsel karena materi kita hari ini daging galau. Oh, daging galau ya, kasih kulit ya. Betul sekali. Dan juga ini Bu, kan sudah kita rasakan sama-sama ya kalau di Palembang ini sekarang polusi udara kita lagi tidak baik, apalagi kalau siang kan memang terasa. Tapi kalau malam itu asapnya lebih terasa Ibu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu itu faktornya ngapo? Kok malam yang bisa lebih terasa asap polusi udara tidak baik itu? Ya, memang kalau asap ya banyak faktor. Yang paling utama sumber asapnya, sumber asapnya itu. Nah, kalau di Palembang ini kita harus nyingok berapa titik hotspot yang ada. Sekarang kan angin dari timur, berarti timur sampai selatan rata-rata di Tenggara ya. Wilayah di Tenggara Palembang itu Oki, Ogan Ilir. Jadi kalau ada asap banyak Palembang bertiup angin Tenggara masuk ke kota Palembang. Pemerintah dan masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran lahan dan hutan atau hotspot yang memang menjadi langganan Sumatera Selatan itu masih kurang maksimal seperti tahun-tahun setelah itu. Jadi itu kombinasi sebenarnya penanganan ancaman bahaya musim kemarau seperti karhutlah itu. Kombinasi memang kita sudah siap untuk menangani antisipasi musim kemarau dan juga faktor cuaca meteorologis yang memang agak berbeda dari 2015. Gitu. Baik, dari BMKG sendiri ada kasih rekomendasi ke pemerintah atau kerjasama dengan stakeholder terkait Bu mengenai penanganannya dari karhutla ini sendiri yang sudah dijalani sekarang, kira-kira seperti apa? Ya, kita selalu terus berkoordinasi bahwa kan kita juga turun ke lapangan langsung menghimbau kepada instansi terkait, pemerintah kota daerah, lalu stakeholder, lalu juga masyarakat ya. Masyarakat selalu kontinu seperti saya infokan, bencana itu bersiklus di wilayah Indonesia ya. Jadi informasi kita ini dari cuaca itu supaya kita bisa antisipasi dan lebih baik itu lebih awal. Mungkin informasi El Nino kalau masyarakat sudah menerima dari mulai Februari, lalu kita perkuat di Juli, mungkin masyarakat masih hujan ya, masih hujan gitu. Tapi saya himbau masyarakat untuk semua lapisan ya, untuk tanggap cuaca dan tanggap iklim. Jadi bisa mengira-ngira nanti kemarau seperti apa begitu. Oke. Iya. Karena sekarang ini kan kita sudah langsung mengundang koordinator bidang observasi ya dan informasi BMKG SMB 2. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nggak Bu persiapan dan rekomendasi yang mungkin disarankan oleh BMKG untuk khususnya masyarakat Sumsel dalam menghadapi kemarau yang saat ini lagi panjang dan mungkin nantinya ada potensi cuaca ekstrim. Ya, kalau cuaca ekstrim di musim kemarau ini kan ekstrimnya itu tidak hujan ya, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi itu bisa menimbulkan kekeringan secara meteorologis. Jadi himbauan atau rekomendasi terhadap seluruh lapisan masyarakat, pemerintah maupun stakeholder itu di akhir musim hujan, di awal musim kemarau itu menyimpan air semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, seperti mengisi waduk, embung, atau melakukan teknologi modifikasi cuaca, menaikkan level permukaan air tanah, terutama di lahan gambut, gitu. Lalu kalau di sektor pertanian bisa menyesuaikan pola tanam, beradaptasi dengan kondisi kering yang akan terjadi.
mengatur pola tanam atau merubah tanaman-tanaman yang memang cocok untuk musim kemarau. Dan juga masyarakat pertama tidak membakar lahan atau membakar sampah mungkin ya kalau memang kita perhatian terhadap polusi udara ya, lingkungan. Lalu bahaya kebakaran di pemukiman juga, lalu menghemat penggunaan air bersih, itu yang utama. Karena Sungai Musi yang cukup besar ini bisa surut karena kan hujan minim, juga di hulu juga tidak hujan, jadi air dari hulu juga berkurang, jadi permukaan Sungai Musi bisa surut dan bahan baku untuk air bersih juga berkurang, sedangkan banyak masyarakat membutuhkan air bersih. Jadi kalau kita berhemat, misalnya kita butuh 1 liter ya, kalau kita hemat, tapi kalau kita nggak hemat bisa 2 liter. Nah, kalau kita hemat 2 liter itu bisa untuk orang lain, begitu. Masyarakat yang juga membutuhkan. Jadi penting itu menghemat sumber air bersih ya, sumber air bersih. Dan untuk membuat air bersih itu tidak murah, butuh treatment ya, treatment, dan itu kita butuh biaya, dan dengan penghematan itu dari sumber daya yang terbatas itu bisa untuk menghidupi lebih banyak atau memenuhi kebutuhan lebih banyak masyarakat. Mulai dari hal-hal yang kecil lah Bu ya, untuk air bersih. Nah Bu, balik lagi ke karhutlah tadi, menurut Ibu sendiri dari kacamata BMKG, apakah penyebabnya ini semata-mata emang karena musim kemarau atau emang ada orang-orang ataupun instansi yang bertanggung jawab dalam membakar lahan sampai sekarang yang ada di Sumsel sendiri? Ya, kalau masyarakat di sini masih untuk membuka lahan memang masih beberapa masyarakat yang masih memakai cara tradisional, membuka lahan dan hutan dengan cara membakar. Mungkin ke depan bisa pemerintah atau masyarakat sendiri bisa beralih ke teknik lain untuk membuka lahan dan hutan, atau juga membuka lahan dan hutan tidak pada saat puncak kemarau ya. Jadi masih ada ya Bu ya sampai sekarang di Sumsel ini? Ya, beberapa mungkin belum paham ya Mas Hagai. Atau mungkin sudah paham tapi tidak mau memahami ya Bu ya. Baik, kita akan lanjut lagi bahas masalah karhutlah dan lingkungan. Jangan kemana-mana pemirsa, segmen ketiga akan lebih seru di Halo Palembang. Nah, tidak terasa Mang Cek Bicek, kita lah masuk di segmen ketiga. Ini segmen terakhir, masih kita bahas menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan karhutlah bersama dengan Ibu Sinta dari BMKG. Oke, dan juga biar masyarakat Sumsel ini lebih mengenal lagi tentang BMKG ini, Ibu, mungkin bisa dikasih tahu kalau BMKG ini menyediakan data apa saja, Ibu? Ya, kita yang di meteorologi, kita memberi informasi atau melayani di penerbangan, cuaca untuk penerbangan, lalu cuaca publik. Jadi seperti perakiraan cuaca, peringatan dini cuaca ekstrim untuk hujan lebat dan angin kencang, itu di SMB 2. Lalu ada lagi informasi cuaca maritim yang kita teruskan dari stasiun meteorologi maritim di Panjang, Lampung, Provinsi Lampung. Lalu di stasiun klimatologi Sumatera Selatan menginformasikan perakiraan musim, awal musim hujan atau awal musim kemarau. Lalu ada
kualitas udara, lalu potensi banjir, dan juga kekeringan secara meteorologis. Oke, jadi memang banyak sekali data-data yang sudah disiapkan juga nih oleh BMKG, Bu ya. Tapi kalau untuk seputar penerbangan nih, Bu, apa saja sih faktor-faktor yang mengganggu selain hujan? Penerbangan itu untuk crucial time-nya itu adalah pada saat take off dan landing di bandara, di area aerodrome. Jadi memang keberadaan awan cumulonimbus juga kita informasikan di seputar bandara, jarak pandang, arah, dan kecepatan angin. Jadi kalau beberapa faktor tersebut tidak masuk terhadap indikasi minimal untuk pesawat melakukan take off dan landing, mereka akan melakukan, pilot akan mengambil antisipasi untuk safety terhadap cuaca, begitu. Itu yang memang kita lakukan. Jadi kita juga memberikan laporan cuaca secara rutin untuk penerbangan per 30 menit atau pada saat take off dan landing. Lalu peralatan kita ada AWOS, Automatic Weather Observation System untuk penerbangan, dan juga observasi dan perakiraan kami yang selalu siap 24 jam untuk mendukung keselamatan penerbangan. Berarti memang BMKG ini juga bekerja sama dengan seluruh bandara lah ya Bu di Indonesia ini ya, wajib Betul. ya untuk menginformasikan kondisi cuaca, karena itu sangat penting, jarak pandang, kondisi awan, dan cuaca-cuaca ekstrim. Pernah kan mungkin Fili terbang tiba-tiba nggak jadi landing, muter lagi. Iya benar. Ya kan? Atau balik lagi ke muter-muter di udara juga pernah itu. bandara sebelumnya, bandara terdekat. Nah, Bu, bolehlah kita balik lagi ke Karhutlah. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah respon dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan ini sudah tepat kelola atau belum? Saya rasa sudah sangat cukup baik ya, cukup baik, dan kita akan terus meningkatkan kualitas dan penanganan yang lebih maksimal kepada masyarakat dalam melakukan penanganan Karhutlah ini di musim kemarau ini, karena asap itu sendiri sangat berbahaya ya. Betul. Yang kita khawatirkan itu sebenarnya adalah asap. Dampaknya Bu ya? Dampaknya itu terhadap kesehatan masyarakat akan menurunkan kualitas SDM kita ya terhadap kesehatan, dari sisi kesehatan. Nah itu yang paling utama, dan juga mengenai isu lingkungan. Isu lingkungan, kekeringan ini bisa mengakibatkan gagal panen dan suplai produksi pangan jadi terganggu atau terhambat, dan itu juga berpengaruh nanti efeknya kemana-mana, ke ekonomi dan sebagainya. Dan juga sebaran asap kalau kita tidak kendalikan juga akan menyebabkan transboundary asap yang melintasi wilayah perbatasan, jadi sampai ke Singapura, ke Malaysia, dan itu juga kita dari segi politik luar negeri juga akan terganggu. Betul sekali. Begitu. Nah, Bu, ini kan sudah terjadi mungkin lebih dari 1 minggu ya untuk asap ini sendiri. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, kok sampai sekarang belum selesai sih? Apa sih tantangan terbesar dari penanggulangan asap ini sendiri menurut Ibu Sinta? Dan hal-hal apa aja yang masih sebenarnya bisa ditingkatkan nih supaya asapnya semakin cepat hilang? Ya. Kalau dari meteorologis dan klimatologis memang sangat mendukung, jadi kurang baik ya. Karena ada faktor El Nino di kemarau ini menjadi kita tambah kering ya. Jadi memang secara alami
kualitas udara di musim kemarau itu memang akan turun karena partikel debu karena kering mungkin dari debu tanah aja kalau ketiup angin kan juga akan menurunkan kualitas udara ya. Jadi memang di kemarau sendiri kualitas udara memang akan mengalami penurunan, belum lagi polusi kalau memang tidak dari kering dan ada angin yang cukup kencang, dan itu juga hujan itu juga ada fungsi untuk membersihkan udara. Nah itu juga tidak turun, makanya kualitas udara secara alami memang bisa menurun. Nah kalau di musim kemarau di Sumsel ini karena kita ya ada kecenderungan karhutla dan hotspot yang meningkat, itu levelnya naik lagi ke bencana asap. Nah itu juga yang perlu antisipasi bagi masyarakat, bukan cuma pemerintah atau stakeholder seperti instansi terkait. Kami yang di lapangan ini berjibaku untuk berusaha mengatasi karhutla ini, tapi juga dukungan dari masyarakat ya untuk sadar terhadap musim kering dan karhutla. Oke. Nah Ibu, kan sekarang ini Palembang sudah menjadi trending topik ya Bu ya, trending topik dengan yang namanya polusi udara tidak sehat. Ya, malah sekarang katanya sudah mengalahkan daerah Jakarta. Nah bagaimana sih Bu caranya biar masyarakat Sumsel ini bisa mengakses informasi yang sangat valid dari BMKG? Ya, di BMKG kita bisa memberi informasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi Info BMKG, bisa di-download di smartphone masing-masing. Di situ bermacam-macam informasi yang BMKG miliki, data dan informasi seperti kondisi partikulat di beberapa alat yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita tampilkan di situ, bisa dicari. Yang untuk Palembang itu ada 2 alat, di Talang Betutu dan di Musi 2. Lalu kalau ada juga informasi gempa dan tsunami, ada informasi perakiraan cuaca dan juga peringatan dini cuaca ekstrim untuk cuaca hujan lebat dan angin kencang, dan juga gelombang tinggi. Lengkap Bu ya di info BMKG ya. Atau juga bisa diakses di web BMKG di web bmkg.go.id. Atau di Sumatera Selatan sendiri bisa masyarakat mengakses di Facebook atau Instagram kami di Info Cuaca Sumsel. Info Cuaca Sumsel. Baik, nah mungkin terakhir nih Bu, closing statement ataupun himbauan dari Ibu Sinta selaku perwakilan dari BMKG kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Silakan. Ya, kita saat ini sedang berada dalam periode musim kemarau dan juga masih dalam puncak kemarau di September ini. Saya himbau masyarakat untuk tidak menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan dan hutan, supaya titik hotspot dapat terkendali dan bencana asap dapat kita hindarkan. Dan juga masyarakat mengantisipasi musim kemarau ini yang cukup kering ini dengan menghemat air atau waspada terhadap bahaya kebakaran di pemukiman, dan juga untuk pertanian menjaga pola tanam. Dan untuk masyarakat yang saat ini memang kualitas udara di Palembang khususnya itu sudah sering dalam kondisi tidak baik, dapat menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah. Dan juga masyarakat bisa mengupdate berbagai macam data dan informasi dari BMKG melalui
aplikasi Info BMKG dan juga Instagram atau Facebook di Info Cuaca Sumsel. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Sinta Andayani atas waktunya, kesediaannya untuk datang di Halo Palembang. Informasinya sangat bermanfaat pastinya. Kita sama-sama berharap untuk Sumatera Selatan cepat pulih dan asap cepat hilang supaya kita bisa menghirup udara segar kembali. Baik, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang bersama Ibu Sinta Andayani, dan jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu karena ada banyak narasumber setiap harinya yang berbeda-beda, nunjuk informasi dan hal-hal yang bermanfaat dan menginspirasi buat masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Aku HGKND dan aku Vili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.